Kayak bertahun-tahun udah dipacarin, tiba-tiba nggak jadi dikawinin. Tiba-tiba deng menenggoy. Iya, dibuatnya. Di film, di sinetronnya dibikin menenggoy, iya kan? Gitu. Nah, Riana kalau ada yang heboh banget dari Adisti Zara. Ini kenapa sih kemarin gue sempat lihat di sosial media. Jadi dia mengumumkan diri kalau menikah. Bener. Ya selamat dong, kenapa pusing sekali? Tapi yang menjadi heboh juga itu tuh gara-gara dia tiba-tiba tuh mengundurkan diri dari sinetronnya dia. Ini namanya juga pengantin baru ya, pasti lagi pengen indahoy berdua-duaan sama suaminya. Apa iya? Coba kita langsung aja baca komentar dari netizen. Ada yang bilang kasihan nih ya, yang mau keluar Zara sendiri tapi efeknya ke semua pemain dan khususnya sinetron ini. Tapi bisa dimengerti juga. Bisa dimengerti gue kalau jadi penggemar sinetron ini. Gue akan merasa marah juga. Gue sebel juga kayak lu minta kita dukung ketika sinetron itu baru muncul. Gue udah dukung lu nih, gue udah nonton nih. Tiba-tiba lu putusin gue. Itu kan sama kayak patah hati ya Kak. Sama kayak bertahun-tahun udah dipacarin, tiba-tiba nggak jadi dikawinin. Tiba-tiba deng menenggoy. Iya, dibuatnya. Di film, di sinetronnya dibikin menenggoy, iya kan? Gitu. Nah, Riana kalau kejadian kayak gini tuh pernah terjadi nggak sih di masa-masa kamu itu? Dulu itu? Kalau dulu sih ya mungkin ada lah ya, mungkin. Tapi emang nggak banyak. Karena kalau dulu banget tuh kayaknya apa ya, ada nggak tahu ya kalau kontrak sekarang. Nah kalau kontrak biasanya tuh suka gimana ada sih kontrak kan, biasanya ada. Kalau mengundurkan kayak diri kita nih sebagai iya, caster kalau ya? misalnya lagi jalan atau apa. Tapi ya itu tergantung lagi, mungkin ada nego-nego kontraknya atau apa, kita kan nggak tahu ya. Tapi setauku biasanya kalau sinetron suka ada sih, gitu. Tapi kalau dari yang kejadian sekarang ini, kamu sebagai pemain sinetron gitu ya, kamu wajar gak kalau penonton ini ada rasa kesal gitu? Penonton Atau ya udahlah biasa aja nih netizen harus wajar dong, wajar banget. Karena kan emang kalau kita lagi bikin sinetron kan emang kita butuh banget disupport sama penonton, sama netizen gitu. Jadi ketika mereka udah jatuh cinta sama ceritanya, sama karakternya, ya terus tiba-tiba si pemeran utamanya ada masalah atau yang lain, ya wajar banget. Jadi itu sama aja juga yang pernah terjadi sama Amanda Manopo yang pernah ada di sebuah sinetron hits banget. Benar. 1000 episode ya. Dan deng tiba-tiba ya udah dia juga mengundurkan diri keluar dari ceritanya. Menurut kamu gimana tuh? Maksudnya menurut Riana untuk melihat seorang pemain sinetron, artis begitu, apakah ya wajar karena mungkin dia ada kebutuhan atau seharusnya jangan gitu dong, lo harus lanjutin? Sebenarnya ada plus minusnya sih kalau menurutku, karena kayak berdasarkan Amanda Manopo yang kita dengar dan kita lihat itu kan dia sinetronnya udah sampai 1000 episode, dan menurut Amanda itu kalau nggak salah dia mundur itu karena ngerasa ceritanya udah nggak jelas mungkin ya, kayak karakternya udah gitu kan. Nah mungkin dari awal dia kontrak dengan cerita yang menurut dia cocok dengan dia, kok kesini ceritanya jadi berubah arah atau segala macam, ya mungkin dia ngerasa kecewa di sana atau apa, kita kan nggak tahu ya. Jadi menurut aku dibilang sah-sah aja juga nggak juga sih ya Kak, tetap berat juga buat produsernya, buat sinetron dan teman-teman yang lain. Apalagi kan pasti harus dipikirin ya. benar, kru dan teman-teman pemain yang lain kan pasti juga pincang ya kalau misalnya nggak ada pemeran utamanya. Pertanyaan, zaman kamu masih main sinetron, biasanya yang membuat kamu tertarik pada saat terlibat dalam sebuah produksi, kekuatan cerita atau Pemain. sutradara, pemain, ekosistem yang terlibat? Semuanya Kak, kalau dulu kayak kita pasti tahu ceritanya apa, terus karakter kita apa, dan pemainnya siapa aja. Itu sih dulu kayak gitu ya. Terus kalau dulu kayaknya sutradara tuh lumayan berpengaruh ya. Kayak dulu banget awal-awal syuting kan sutradara tuh galak-galak banget. Jadi sinetron pertama aku itu barengan sama Citra Kirana. Kita sama-sama pertama kali syuting sinetron. Kita dari anak rantau yang nggak tahu syuting tuh gimana, kita masih nggak paham. Terus dia jadi karakter baik-baiknya, aku yang antagonisnya. Nah pas itu kita ketemu. Kamu antagonis? Aku antagonis Kak waktu itu. Nggak tahu. Dulu tuh aku kalau sinetron aku selalu antagonis. Masa? Tapi kalau FTV aku selalu teraniaya.
Tapi kalau lu teraniaya emang lu ada bakat dari muka lu. Tapi kalau sinetron aku selalu antagonis dulu Kak, biasanya. Coba tunjukin ke kita apa muka antagonis macam apa? Kayak apa sih? Gak ada kayak ya, nggak percaya dia antagonis. Tapi kan justru itu pemain sinetron ya memang harus gitu. Berakting ya Kak, harus berakting. Iya. Lalu iya ketemu sutradara yang super galak banget, kayak misalnya Ciki harus nangis. Ya nggak boleh pakai tetes mata, lo harus nangis beneran. Jadi bisa kita tuh dimaki-maki di depan semua kru, semua pemain. Sementara kan kita tuh baru syuting, kita nggak ngerti syuting tuh gimana. Jadi lumayan beban banget. Terus kayak aku juga gitu, aku harus marah-marahin Ciki. Terus kayak, ya, ayo dong marahnya bener dong, jangan yang gitu-gitu. Jadi kalau dulu tuh kita dapet sutradara tuh bener-bener galak banget. Jadi rata-rata pemain tuh kayaknya hormat dan takut ya kalau dulu sama sutradara ya. Kalau sekarang yang aku lihat kayaknya pemain lebih. Kalau sekarang hati-hati galak-galak langsung naik sosial media. Bukan lagi. Tapi juga ada yang rame nih Rin ya dari netizen. Kita mau lihat komentar netizen yang kamu tuh sempat keluarin single lagu ya kalau nggak salah ya di sini ya. Dan ada komentar dari netizen. Kita spill dulu ini videonya dari lagu. Sebelum kita bahas komentarnya, kita kasih konteksnya dulu dong. Video yang lagi rame itu sebetulnya adalah video single kamu yang kapan sih itu, Rin? Baru aku rilis tuh sebenarnya Maret. Itu 2026. Jadi itu single untuk EP terbaru aku. Judul EP-nya Superstar, lagu itu judulnya Superstar Energy. Iya, jadi yang rame itu adalah netizen yang mengomentari konten sebenarnya. It's not music video. Aku bikin visualizer juga karena sekarang kan kayaknya udah nggak seperti zaman dulu yang setiap lagu harus ada music videonya. Sekarang tuh macam-macam banget, lo bisa bikin visualizer, lo bisa bikin lirik video. Maaf mau nanya, visualizer tuh apa sih? Visualizer itu kayak music video sebenarnya, tapi lebih simple aja, kayak tadi cut-cutnya tuh nggak sedetail music video. Jadi karena masih ada spare time, bikin konten kalian bikin konten yuk, promo buat lagu ini gitu. Orang-orang mungkin nggak expect aku ke sekiri itu mungkin, atau nggak ngerti, tapi ya udah tiba-tiba rame banget. Oke, makanya ada netizen yang komentarnya kayak gini nih ya, salah satunya. Dia stuck aja di 2007 ternyata. Rin, ini udah 2026 loh. Aku sejujurnya banyak banget kayak mertua aku gitu, kayak mamanya Jevin tuh sampai kayak sabar ya ini, kayak keluarga aku semua gitu. Dia sampai akunya malah kayak awak banget aja baca komennya gitu. Aku mikir kayak ya udah sih, orang boleh berkomentar, orang boleh suka, boleh nggak suka. Yang nggak suka nggak apa-apa, yang suka thank you gitu.